Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat selalu tentunya, dan tetap semangat untuk terus mengikuti informasi seputar sepak bola Timnas Indonesia. Kali ini kabar datang dari Timnas Indonesia U17 guys, yaitu anak asuh Coach Nova Arianto. Kali ini para Garuda Muda akan mempersiapkan diri untuk melakoni laga Piala Dunia 2025 nanti di Qatar, yaitu tepatnya pada bulan November mendatang guys. Dan Coach Nova serta anak asuhnya ini akan melakoni TC di Pulau Dewata, tepatnya di Bali United guys. 34 pemain sudah dipanggil oleh Coach Nova dan akan diboyong nanti ke Pulau Dewata pada tanggal 7 hingga 10 Agustus mendatang guys, yaitu pada tanggal 7 Juli ini sampai 10 Agustus mereka akan ditempa di training camp Bali United di Pulau Dewata. Tentunya ini akan menjadi latihan yang sangat terfokus untuk bisa bermain apik di Piala Dunia 2025 mendatang. Dari 34 pemain yang dibawa Coach Nova Arianto ke Pulau Dewata, 9 diantaranya adalah pemain diaspora, yaitu Garuda Muda yang akan berjuang bersama Timnas U17 ini di Qatar. Tentunya debut 9 pemain diaspora terbaru ini bakal ditunggu-tunggu oleh fans Garuda di seluruh Indonesia guys, bahkan di seluruh penjuru dunia guys. Dan tidak lupa pula ada beberapa informasi yang cukup menarik dari Timnas Indonesia Senior. Kepala pelatih Timnas Indonesia Senior Coach Patrick Kluivert dikritik karena performa Timnas Indonesia waktu melawan Jepang kemarin di laga terakhir round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita kalah 6-0 oleh Samurai Biru. Anak asuh Coach Patrick ini dikritik karena performa permainannya tidak sekuat waktu diasuh oleh Coach Sintayong guys. Kita bisa lihat para pemain kita waktu dibantai Jepang 6-0, sepertinya tenaga mereka terkuras di 2 kali 45 menit. Beda halnya waktu diasuh oleh Coach Sintayong, mereka fight bahkan hingga mencapai 100 menit. Lalu bagaimana keseruan informasinya? Kita simak video berikut ini. Radio, volgens mij. Ja, de radio. De radio ken ik toen door. Het was op de Luton Airport, weet ik nog heel goed. Toen ken ik door, want dat moest een paar dagen later. Ya, tahukah kamu, tak cuma timnas senior yang dihuni para pemain keturunan Eropa, namun kini hampir semua timnas kelompok umur. Bahkan saat ini saja timnas putri sudah mulai dihuni para pemain keturunan Eropa. Baru-baru saja yang menjadi perbincangan hangat, di mana timnas U17 Indonesia mengumumkan skuadnya untuk Piala Dunia U17. Pengumuman tersebut bahkan membuat fan versi kaget bukan main. Menurutnya timnas Indonesia sekarang berbeda dengan yang dulu. Bahkan timnas U17 pun dihuni para pemain Eropa. Fan versi pun mengungkapkan kinerja ketum Erick Thohir benar-benar membuat level Indonesia diperhitungkan di dunia. Kalau saya pentingkan menyiapkan tim sebaik-baiknya, tergantung pelatih, bukan tergantung saya. Kan nggak ada pemain titipan. Ya mungkin ada beberapa posisi. Ya, persiapan timnas U17 Indonesia menuju Piala Dunia U17 2025 dimulai. Sebanyak 34 pemain dipanggil pelatih Nova Arianto untuk mengikuti TC di Bali. Pemusatan latihan timnas U17 Indonesia di Bali digelar mulai 7 Juli hingga 10 Agustus 2025. Selain itu, yang menarik dari pemanggilan kali ini adalah masuknya 9 pemain keturunan Eropa baru, di mana nama-nama yang sebelumnya belum sempat memperkuat timnas Indonesia dalam turnamen resmi. Timnas Indonesia dari kelompok umur ini benar-benar gila. Sekelas timnas U17 saja sekarang dihuni para pemain keturunan. Sekarang Indonesia benar-benar jadi kiblatnya sepak bola di Asia. Timnas kita dari semua kelompok umur menjadi timnas nomor 1 di wilayah ASEAN. Kita lihat semengerikan apa timnas U17 Indonesia saat ini. Ya, yang pastinya mereka berasal dari berbagai klub luar negeri. Yang pertama diantaranya adalah Feike Muller dari Willem II Tilburg.
Lionel De Troy dari Palermo, kemudian Izar Jacob dari Sydney FC, Floris De Papter dari SC Telstar, ada juga Noha Pohan S dari NAC Breda, ada juga Jonah Gasling dari FC Emmen, Azadin Ayub dari Overum FC, dan terakhir ada Deston Hoop dari SC Telstar. Ya, nama-nama barusan adalah para pemain keturunan Eropa yang membela timnas U17 asuhan Nova Arianto. Ada pemain titipan, ada anak ini, ada anak itu. Saya tidak peduli itu mau anak siapa atau siapapun. Ya, di balik itu kita berbicara tentang persiapan timnas senior di ronde 4. Baru-baru ini media Belanda membongkar fakta kualitas timnas Indonesia di era Patrick Kluivert. Meski kekalahan memalukan timnas Indonesia dari Jepang dengan skor telak 6 gol tanpa balas dalam laga terakhir, menjadi pukulan berat bagi sepak bola nasional. Namun kekalahan ini tak hanya menyisakan rasa kecewa, tetapi juga membuka diskusi luas di kalangan fans sepak bola Indonesia. Di media sosial banyak yang mulai mempertanyakan arah pembangunan timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih baru Patrick Kluivert dan membandingkannya dengan era kepelatihan Sintayong. Para penggemar fanatik yang selama ini selalu berada di belakang timnas mulai menyoroti kondisi fisik dan stamina para pemain yang dinilai mengalami penurunan drastis. Di era Sintayong, para pemain bisa bermain hingga 120 menit dan tetap kuat. Tapi sekarang baru masuk menit ke-60 saja sudah mulai ngos-ngosan. Tentu kritik ini bukan tanpa dasar. Banyak pengamat dan netizen setuju bahwa performa fisik skuad Garuda di era Sintayong lebih unggul. Saat itu latihan fisik dilakukan 2 kali sehari dan dipandu langsung oleh pelatih kebugaran profesional. Tak hanya sekadar latihan, tetapi benar-benar membentuk dasar ketahanan tubuh pemain agar mampu bertarung di level tertinggi di level Asia. Kini di bawah arahan Patrick Kluivert banyak yang merasa bahwa atmosfer latihan timnas menjadi lebih ringan. Bukan berarti tidak berkualitas, namun kesan kurang keras ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Apalagi di ronde keempat nanti lawannya bukanlah lawan yang biasa. Sebagian dari mereka bahkan sudah bermain di Piala Dunia 2022 lalu. Tentu secara fisik para pemain, skuad Garuda harus mampu berlari hingga 120 menit. Melihat di 2 pertemuan sebelumnya saat masih dilatih Sintayong, para pemain tetap tampil fit dan tidak mudah menyerah secara fisik. Bahkan melawan Jepang pun di era Sintayong, benar-benar melakukan perlawanan yang sepadan. Namun kali ini berbeda, seolah energi timnas habis sebelum peluit panjang berbunyi. Kondisi ini memicu desakan dari sejumlah netizen agar Ketua Umum PSSI Erick Thohir mempertimbangkan kembali posisi pelatih. Tak sedikit yang secara terang-terangan meminta agar Sintayong dikembalikan untuk menangani skuad Garuda. Mereka menganggap Sintayong bukan hanya pelatih, tetapi sosok revolusioner yang telah membentuk ulang mentalitas dan kebugaran pemain. Sintayong bukan hanya pelatih biasa, dia pelatih yang mampu mendisiplinkan pemain dan membuat mereka percaya diri di level internasional. Namun, apakah keputusan untuk mengganti pelatih semudah itu? Tentu tidak. Patrick Kluivert masih punya waktu membuktikan diri. Masih ada beberapa pertandingan penting ke depan sebelum Oktober 2025 yang menjadi titik krusial nasib Indonesia dalam perjalanan menuju Piala Dunia. Kritik dan sorotan bisa dijadikan bahan introspeksi dan evaluasi agar pelatih asal Belanda itu segera mengambil langkah tegas memperbaiki kondisi tim, terutama dari segi fisik dan semangat juang. Sebagai pecinta sepak bola, kita tentu ingin timnas Indonesia tampil membanggakan, bukan sekadar lolos, tapi bersaing dengan penuh semangat. Oleh karena itu, diskusi ini penting untuk terus digaungkan agar federasi, staf pelatih, dan pemain tahu bahwa publik selalu memantau dan berharap tinggi. Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia perlu kembali ke tangan Sintayong atau justru memberi waktu lebih bagi Patrick Kluivert untuk membuktikan kapasitasnya? Tulis pesan kalian di kolom komentar ya. Mari kita berdiskusi agar timnas Indonesia menjadi lebih baik lagi. Advice to the fans. Of course, they are very disappointed, like us. But stand behind the team and. Peluang asuhan Patrick Kluivert untuk bisa melantah ke Piala Dunia memang sejatinya sangat-sangat tidak mudah. Meskipun begitu, kita harus percaya kalau segala kemungkinan tentu masih bisa terjadi. Tentu kita tahu kalau musuh Indonesia sejatinya bukan cuma lawan di atas lapangan, melainkan juga orang-orang yang ada di balik layar.
dan AFC beserta gerombolan Sultan Timur Tengahnya. Sebagaimana kita tahu, juragan-juragan minyak ini adalah musuh terbesar Indonesia sekarang ini. Bukan apa-apa. Beragam kejanggalan yang mereka timbulkan itu emang jelas kelihatan banget. Termaksud yang baru-baru ini, yaitu soal penunjukan tuan rumah ronde keempat dalam diri Arab Saudi serta Qatar, yang dianggap ada kepentingan geopolitik organisasi di sana, di mana di dalamnya ada kalimat, selain donatur dilarang protes. Ya, kalimat itulah yang saat ini menjadi masalah besar di ronde keempat ini. Namun di balik itu, apakah kalian tahu? Pantas saja AFC menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah ronde keempat. Ternyata bahwasanya Qatar dan Arab Saudi adalah sponsor utama Piala Dunia 2026. Memang kalimat uang adalah segalanya itu memang benar adanya. Selain donatur dilarang protes. Mungkin itulah kalimat bagi Qatar dan Arab Saudi saat ini. Ya, atas dasar itulah di tengah situasi sulit yang dihadapi saat ini, salah satu cara untuk melawan mereka, ya dengan memperlihatkan permainan menarik. Sama persis dengan apa yang dilakukan Jepang ataupun Korea Selatan misalnya. Tentu kita sebagai fans Garuda menuntun Patrick Kluivert harus membawa Indonesia ke Piala Dunia di ronde keempat nanti. Tidak ada tawar-menawar lagi, dan tidak ada alasan apapun. Patrick Kluivert harus menempatkan Indonesia sebagai juara grup di ronde keempat nanti. Menanggapi Arab Saudi dan Qatar yang menjadi tuan rumah ronde keempat nanti, Patrick Kluivert mengatakan tidak mempermasalahkan mau tuan rumahnya di mana aja. Menurutnya asalkan semua tim mendapatkan perlakuan yang adil dan fasilitas yang memadai. Kluivert juga menekankan bahwa yang terpenting adalah jadwal yang merata dan tempat pertandingan yang baik, ungkapnya kepada awak media. Yang mungkin Kluivert baru sebentar melatih Indonesia. Kluivert belum tahu aja drama-drama di lapangan jika bertemu Arab Saudi apalagi Qatar. Memang rasa-rasanya sumpah muak banget tidak sih? Kalau kita ngomongin AFC beserta gerombolannya. Sebab harus diakui, kalau adanya kong kali kong di antara mereka emang nyata adanya. Dan sudah banyak kasus yang terjadi. Dan sialnya di ronde keempat nanti Indonesia akan berhadapan dengan 5 negara Timur Tengah yang masuk ronde keempat. Kalau soal sisi teknis permainan, okelah kita bisa percaya diri kekuatan kita juga tidak kalah. Bahkan timnas Indonesia menjadi tim termahal kedua setelah Uni Emirat Arab. Tapi soal non-teknis itu loh yang ngeri-ngeri sedap. Apalagi kita pun juga nggak punya power lebih. Mengingat di struktur keanggotaan AFC, Indonesia sama sekali tidak punya wakil. Terutama ya di posisi-posisi penting. Ya kita hanya bisa berdoa saja. Semoga kita dijauhkan dari wasit jahanam. Karena keputusan wasit adalah lawan yang paling berat daripada melawan 11 pemain lawan. Ketika melawan tim-tim Timur Tengah. Intinya para pemain harus bisa menjaga emosi. Dan tidak terpancing drama-drama para pemain lawan. Terutama pemain kita seperti Justin Hubner harus bisa mengendalikan emosinya. Seperti kita tahu, pemain ini selalu terkena kartu kuning hingga kartu merah. Masalahnya Justin Hubner adalah tipe orang yang sangat gregetan kalau melihat lawannya melakukan drama-drama di lapangan. Ya di sini pilihannya juga sangat berat. Pasalnya Arab Saudi dan Qatar berada di dalam satu pot, yaitu pot 1. Maka dari itu pilihannya adalah Indonesia satu grup dengan Arab Saudi. Atau mending satu grup dengan Qatar. Yang menurut admin sih mending satu grup dengan timnas Arab Saudi daripada Qatar. Kenapa milih bertemu dengan Arab Saudi? Pasalnya melihat pertandingan sebelumnya, Indonesia menang 2-0 saat di GBK lalu. Nah itulah tadi guys informasi seputar sepak bola timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Yang terpenting adalah kita harus tetap mendukung timnas Indonesia tanpa kenal lelah. Karena agar timnas Indonesia ini terus bisa berkiprah di event-event internasional. Saya Arsil Sidik, Papan Skor mengabarkan.